Bekerja di kantor yang jumlah karyawannya besar seperti ratusan atau bahkan ribuan memang punya tantangan tersendiri. Seringkali kita merasa seperti butiran pasir di tengah lautan. Kerja keras setiap hari, tapi rasanya manajemen nggak lirik kamu. Nah, karena takut nggak kelihatan, akhirnya banyak karyawan keliru dengan strategi menonjolnya. Ada yang jadi orang paling vokal setiap meeting, memotong pembicaraan orang lain, atau selalu ingin terlihat sibuk di depan atasan. Istilahnya, loud but no substance. Tapi tahu nggak, strategi yang salah itu justru buat teman kerja risih dan manajemen mempertanyakan kedewasaan profesional kamu. Kamu jadi menonjol tapi dengan image yang keliru. Lalu sebetulnya, skill seperti apa sih yang benar-benar dicari oleh pihak manajemen di perusahaan besar? Bagaimana menonjol dengan image yang elegan, diandalkan dengan rekan kerja, sekaligus membawa tim menyelesaikan proyek secara cepat. Yuk kita bahas strateginya. Aku ingin mengajak kamu untuk melihat isi pikiran seorang pemimpin lewat buku The Making of Manager karya Julie Chow. Di dalam bukunya, Julie menjelaskan satu hal yang sangat membuka mata. Tugas utama seorang manajer atau manajemen itu bukan mengawasi kamu bekerja jam demi jam. Tugas mereka adalah meningkatkan output atau hasil nyata dari tim yang mereka pimpin. Jadi, di mata manajemen, karyawan yang berharga bukanlah karyawan yang jam kerjanya lebih lama atau suaranya paling keras. Karyawan yang dicari adalah yang kehadirannya bisa membuat tim menjadi jauh lebih efektif, cepat, dan minim drama. Mari kita ambil sebuah studi kasus yang sering terjadi di korporat besar. Ada dua tipe karyawan. Tipe pertama adalah Anton. Orangnya pintar bicara, selalu mempresentasikan ide-ide besar di depan direksi, tapi ketika proyek berjalan, dia sering lepas tangan dan terkesan menyalahkan tim, serta membiarkan timnya kebingungan menjalankan proyek tersebut. Tipe kedua adalah Sinta. Sinta jarang mencari panggung secara agresif, tapi setiap kali memimpin proyek, dia punya sistem yang membuat semua tim paham dengan apa yang dikerjakan. Komunikasi juga berjalan transparan dan proyek selalu selesai lebih cepat. Bagi manajemen, Sinta adalah aset emas. Dia menonjol bukan karena berisik, tapi karena dia proaktif, punya inisiatif tinggi untuk menggerakkan roda organisasi, dan selalu fokus pada solusi. Manajemen akan melihat Sinta sebagai calon pemimpin di masa depan. Sekarang, bagaimana caranya untuk bisa menjadi Sinta di perusahaan yang padat karyawan? Kuncinya adalah menguasai kemampuan mengelola proyek dengan sistem Scrum, sebuah metode kerja cepat yang dipopulerkan oleh Jeff Sutherland. Dalam bukunya, Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Kalau kamu bisa menerapkan sistem ini dan membimbing tim kamu bekerja dengan pola ini, kamu akan langsung terlihat menonjol sebagai karyawan yang solutif dan visioner. Ada 3 langkah utama Scrum yang bisa kamu adaptasikan di kantor. 1. Transparansi lewat Scrum Board. Di kantor besar, proyek seringkali terhambat karena komunikasi yang macet. Coba berinisiatif untuk membuat papan kerja digital sederhana yang dibagi menjadi 3 kolom. To do, apa yang harus dikerjakan, in progress, apa yang sedang dikerjakan, dan done, apa yang sudah selesai. Dengan memetakan ini, kamu membantu tim dan atasan melihat secara transparan sejauh mana proyek berjalan tanpa perlu saling menebak. Inisiatif kecil ini menunjukkan bahwa kamu punya high learning agility dan peduli pada efisiensi tim. 2. Ritual daily stand up yang singkat dan fokus. Ajak tim kamu untuk melakukan koordinasi singkat setiap pagi, maksimal 15 menit saja. Di dalam Scrum, setiap orang hanya perlu menjawab 3 pertanyaan. 1. Apa yang sudah aku selesaikan kemarin? 2. Apa yang akan aku kerjakan hari ini? Dan 3. Kendala apa yang sedang aku hadapi? Ingat, komunikasi dengan konsep piramida. Langsung ke intinya. Ketika kamu memimpin koordinasi yang taktis seperti ini, tim kamu tidak akan membuang waktu untuk rapat berjam-jam yang melelahkan. 3. Fokus pada sprint dan evaluasi solutif. Bagi proyek besar menjadi target-target kecil mingguan yang disebut sprint. Di akhir minggu, evaluasi bersama tim, apa saja yang berhasil dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Jika ada masalah, jangan datang ke manajemen hanya membawa keluhan. Terapkan prinsip solutif. Bawa masalah tersebut beserta 1 atau 2 draft solusi alternatif yang sudah kamu diskusikan dengan tim. Cara ini yang buat manajemen melihat kamu sebagai sosok yang dewasa, kompeten, dan bisa dihandalkan. Intinya, untuk bisa menonjol di tengah ratusan atau ribuan karyawan, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling berisik. Manajemen justru sangat menghargai karyawan yang proaktif, penuh inisiatif, dan selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk memperbaiki sistem kerja di kantor. Gunakan metode kerja yang terstruktur seperti Scrum untuk membantu tim bergerak lebih cepat.
Ketika kamu berhasil membawa dampak positif bagi produktivitas tim, performa kamu akan bicara dengan sendirinya tanpa perlu susah payah mencari perhatian. Menonjol dengan cara yang elegan adalah tentang seberapa besar nilai nyata yang bisa kamu berikan kepada perusahaan dan seberapa tulus kamu ingin berkembang bersama timmu. Terima kasih sudah nemenin aku ngobrol di video kali ini ya. Kalau di kantor kamu sendiri, tantangan terbesar apa nih yang membuat proyek kamu terhambat? Coba tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi di sana. Aku Sania, sampai jumpa di video berikutnya.